Kabupaten Cilacap, Bapak Kiai Haji Imam Zakhroni yang saya hormati dan saya takdimi, Rois Suriah MWCNU Kecamatan Cimanggu, Ketua Tanfidiyah yang saya hormati pula, serta segenap jajaran pengurus MWCNU Ranting dan para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajabil wujuh dalam rangka silaturahim Bapak Haji Salim Abdillah SPDI bersama pengurus NU Kecamatan Cimanggu, sekaligus memberikan pembelajaran peningkatan ekonomi khususnya di masa yang akan datang, sehingga NU akan menjadi kuat, lebih siap dan lebih mampu untuk menghadapi modernisasi. Untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fahmi Rofiq. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Dialog Wakil yang akan dipimpin oleh Ananda Anissa. Kepada seluruh tamu undangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Atau yang mewakilinya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan tunggal dari MPC NU Kecamatan Cimanggu yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidia Haji Syaiful Majid dan Kino. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para kiai, para sepuh, para ulama. Sini ada Pak Kiai Ahmad Suhaimi, Romi Suriah MPC Cimanggu, Bapak Kiai Musabar, Wakil Suriah PC Kabupaten Cilacap yang kami takdiri, Bapak Haji Syarif Abdullah sebagai wakil kita di tingkat PW yang kami hormati, ya, Bapak Syaiful Mustaqim dari DPC Cilacap yang kami hormati, pengurus ranting dan Bidiah se-MWC Cimanggu dan pengurus ranting PKB se-Kecamatan Cimanggu, Banung, ada Ansor Manser, Muslimat, Patayan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga pada hari ini kita bisa hadir mendatangi undangan dari beliau Bapak Haji Syarif Abdullah selaku Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dalam keadaan
sehat dan tidak dengan sesuatu apapun. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan pada baginda yang mulia Bibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat beserta salam akan sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma besok yaumul kiamat. Amin amin amin. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang pada Bapak Haji Sarip yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya, yang sebenarnya tadi agak banyak karena undangannya jam 10 Pak. Karena mundur mungkin ada yang kepentingan lain sehingga ada yang pulang, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Tetap di sini ada perwakilan, ada wakil tiap-tiap ranting. Insya Allah apa yang nanti akan disampaikan, terutama ngaji ekonomi, ini sangat penting untuk kita semua, agar baik secara pribadi ataupun secara organisasi kita akan bisa mempunyai bekal untuk meningkatkan ekonomi pribadi maupun ekonomi keorganisasian. Kami sangat berterima kasih lagi bisa ketemu kali yang kedua kali. Dulu ketemu waktu di SMP Ma'arif Cimangu Pak. Ya, tetapi karena waktu memang sudah ada 3 tahun atau 4 tahun, dan sekarang kelihatannya sudah ada tumbuh rambutnya yang putih-putih. Jadi kelihatannya sudah tambah umur, tapi insya Allah kesemangatan masih tidak. Kami selaku MWC Cimangu sangat-sangat kepengin silaturahmi dengan Umaro, karena secara ekonomi Bapak mungkin pernah jadi banom di Banser. Begitulah situasi di NU, semua perjuangan didasari dengan keikhlasan, kesungguh-sungguhan, dan tekad yang tinggi demi mengikuti ataupun berkhidmat kepada ulama dan para kiai. Sehingga alhamdulillah di MWC Cimangu menurut saya sudah cukup kompak dan bisa kerjasama. Itu alhamdulillah. Makanya nanti kalau secara ekonomi ada tambahan untuk pembinaan, kami terima kasih. Tetapi secara organisasi memang saya punya program dengan kalimat IL kami, yaitu kita bekerja harus tulus, pulus, dan jalan terus. Ini semboyan kami. Kalau dari tulusnya, ini kami terbukti sudah dengan ikhlas Pak. Kita MWC Cimangu dengan periode ke-1 ini dengan rekan-rekan ranting, alhamdulillah kita sudah punya dari keakraban dengan masyarakat. Sudah ada yang memberikan tanah wakaf Birjodadi untuk sekolahan, SMP Ma'arif, terus di Karangreja juga sekarang baru MI Karangreja baru peletakan batu pertama. Termasuk ini sebagian ada wakafnya Pak. Itu atas kerjasama yang baik, dan Pak Kiai selalu berdoa, ya Robi, ya Robi, ya Robi. Terus banser-bansernya dengan ganti, ya Robi, ya Robi, ya Robi. Terus saya selaku MWCNU, ya Hayu, ya Hayu, ya Hayu. Jadi alhamdulillah bisa terbentuk Pak. Dan itu secara kekompakan dan ketulusan itu memang sudah terbukti. Tetapi yang kedua, secara tulus. Organisasi ini kalau semata-mata dengan rasa tulus saja itu tidak cukup Pak. Kadang-kadang
bolak-balik, nggak punya uang untuk bensin, akhirnya nggak berangkat karena motornya nggak ada bensinnya, nggak ada untuk beli bensin. Tetapi program yang ketiga harus jalan terus. Inilah di sini keterpaduan tiga program ini kami sangat-sangat banyak kekurangan, terutama dari Pulus dan bagaimana caranya agar program kita ini bisa berjalan terus. Yang perlu kami sampaikan, saya bukan malak Pak ini, bukan minta-minta. Kami hanya melaporkan, alhamdulillah Cimanggu itu bisa kompak. Terutama mungkin harapan ke depan juga untuk wakil-wakil kita, semoga Pak Sarip bisa terpilih lagi. Tapi jangan lupa Pak itu tadi tulus dan anugerah. Di sini banyak pekerjaan yang mangkrak, yaitu tadi SMP Ma'arif Bejo tadi dan Pak Kiai Muklis ini selaku ketua komite. Di Karangreja ketua rantingnya itu Pak Arif. Terus di sini MA juga belum dipasang plafon, dan ini yang paling lama ini Pak, gedung NU. Gedung NU ini sudah berjalan tahun terakhir Pak. Semenjak Bapak terangkat DPR itu sudah kita mulai bangun. Alhamdulillah sekarang bisa sampai genteng dipasang. Kalau nggak percaya Pak, tanya Pak Bakir. Yang menaikkan genteng ke atas sebanyak 10.000 buah itu Pak Bakir sendiri, satu orang. Coba bayangkan, mana Pak Bakir? Yang menaikkan genteng ke atas itu dari sini ke lantai 2 itu Pak Bakir dengan menggunakan tambang, pakai tali, digeret pakai motor. Gentengnya kan kalau digeret yang dari ujung yang satu naik kayak gitu. Itu keprihatinan NU. Tetapi sekarang mentok ini Pak, mangkrak. Mau nanti dilihat, sekarang belum dipasang keramik, belum diteplok, belum dipasang plafon yang atas itu Pak. Ini mah cerita aja Pak, nanti jadi mau nanti lihat ya. Ini masalahnya bocor-bocor ini karena di sana ada genangan Pak, jadi gentengnya masih banyak yang dibuka. Mungkin itu Pak. Jadi kami selaku MWC insya Allah ke depan akan selalu kepengen antara ulama dan umaro itu bekerja sama sehingga program NU kita tetap bisa jalan. Karena NU itu punya partai tersendiri, itu PKB. Kendaraan kita itu PKB Pak. Jadi kita tidak usah larang lirik, masa NU milik ngobrosnya ke PDI umpamanya. Bukan bilang. Tapi mohon perhatian juga, mohon diingat-ingat Bapak kemarin ke Cimanggunya waktu awal-awal, sekarang akhir-akhir baru datang lagi, tapi saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa nyambung, dan ini mohon dicatat Pak dan dilihat dia. Tapi jangan menggunakan proposal lama. Karena ini ranting Pak, ranting itu sudah dimintai rem, usuk, iuran, waduh tenaga luar biasa. Lesehan, tahu nggak Pak? Lesehan itu udah capek katanya ranting. Saya itu kadang-kadang ada yang ranting pas ketemu nggak mau tatap muka, melengos gitu, karena tanpidiannya katanya terlalu morsir, meres ranting gitu Pak. Jadi saya sudah tidak berani lagi kepada ranting itu. Sudah buntu lah, untuk Pak Haji Sarip datang. Ya kami badan bolong gitu. Jadi itu saja Pak, kesulitan di bawah. Kalau untuk 2024 insya Allah, kalau kita semua NU itu punya kendaraan PKB, itulah wadah kita untuk
mensukseskan, karena kita kalau tidak punya wakil otomatis kita kesulitan juga. Cimanggu udah ada DPR, Ya, udah punya DPRD. DPR Cimanggu ada dari Golkar, tapi itu pun secara kebetulan ada innalillahi dan ada alhamdulillah. Yang innalillahinya karena kematian seseorang teman kita juga, yaitu Mas Helmi, dan alhamdulillahnya bisa ganti wakilnya itu. Dan dia ikut jariah di sini 40 juta. Itulah. Jadi itu belum jadi DPR. Setelah jadi belum, karena dia masih baru, mungkin masih kumpul-kumpul dulu. Iya, baru dilantik kemarin. Gitu ya. Ini yang dulu malah yang udah lama. Itu saja dari saya. Mari kita benar-benar menyimak bagaimana sih pola strategi ekonomi, teknis ekonomi yang baik agar kita bisa secara ekonomi pribadi ataupun ekonomi organisasi bisa berjalan, sehingga MWC Cimanggu bisa berjalan lancar dan selalu kompak. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul qali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, acara inti silaturahim Haji Farid Abdillah SPDI selaku Ketua Fraksi PKB Provinsi Jawa Tengah dengan MWC NU Kecamatan Cimanggu sekaligus memberikan materi peningkatan ekonomi di masa pandemi sehingga NU menjadi lebih mapan dan kuat. Kepada yang terhormat Haji Farid Abdillah SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala wala quwata illa billah baca. Atal mukarramin para alim para ulama khusus mateng panjenenganipun Kiai Haji Syahroni dan Ngawuh matur suwun. Bapak Kiai Abu Sobar dari Surya WCMU, Bapak Kiai Haji Syekhul Wajid Darmino matur suwun kawuhipun. Kiai Suami Kiai Mukhlis Jaya Rawuh ingkang kula hormati saking Ranting nggih. Saking Ranting Cimanggu. Sedaya rawuh niki. Nggih matur suwun. Syukur alhamdulillah ingkang rawuh kathah wonten Patayat, wonten Bancere sedaya mugi kompak. Amin. Alhamdulillah mugi acara punika berkah manfaat. Dados dalan buntune dadi kebuka. Mun buntu dereng, Pak. Kadose dereng. Nah, ciri-cirine nggih gampang, sing dahar tesih sekeco berarti dereng buntu. Mugi-mugi tambah semangate program ke depan yang DC NU Kecamatan Cimanggu saged maksimal sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturaken dumateng Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang senantiasa kita bantu saat ini dunia lahir alhamdulillah amin. Para sedherek kang kula hormati sepindah kula aturaken pangapunten lan matur suwun. Pangapunten dalu mboten mriki setelah pelantikan hampir 2 tahun niku sebagian Covid, sebagian nopo memang dibatasi, terus tidak bisa dereng saged maksimal lebih 2 tahun. Niki setengah periode lah, 2 tahun ini baru bisa ke sini. Kula nyuwun pangapunten ingkang sadanipun, nyuwun ikhlas nggih Pak nggih. Nggih. Ora ikhlas dengan ngomongi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apa ono PPKM barang kira-kira. Kula nyuwun ngapunten. Walaupun saged acara ingkang sangat sedikit-sedikit dados boten saged maksimal. Ingkang nomor kaping kalih matur suwun. Mungkin dulu kawula bagian ingkang panjenengan percayai supados dados anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah mungkin belum bisa memberikan sesuatu yang maksimal,
sesuai harapan panjenengan. Kula nyuwun pangapunten ingkang saged-agengipun. Dados nyuwun ikhlasi karena napa hal-hal yang gambarane itu politik kabeh urusan dadi selesai. Kabeh apa-apa clear. Tapi bila ada Covid, ada banyak hal pemerataan program niku saged maksimal dados iki. Yang pangapunten mugi niki PPKM mulai menurun. Gara-gara muktamar PPKM sing mau tinggi jadi turun ngoten nggih. Mugi-mugi sambil berjalan ekonomi kita bertambah baik, nanti pendapatan bertambah baik, program-program juga bisa banyak, nanti bisa memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Amin Allahumma. Nah, kalau wis njaluk ngapura, wis matur suwun. Cukup jane iki. Nur kaping kalih MBC insyaallah semakin kula bantu lah. Yang pertama nginjang kula mungkin nyuwun rekening soalnya ngeten kas 5 juta riyen untuk bantu support niki. Wong ditembung ya langsung tak jawab. Cara wong nikahan kan sambungane piye, jawabane piye kan ngoten. Nek soal sithik akeh ya karo kula. Engko tambahi meneh lewat program. Setuju mboten, Pak? Setuju. Dan akad-akadnya jelas. Nah, ingkang nomor kaping kalih soal niku mboten karena kula politik, mboten napa sebagai kader NU duwe tanggung jawab memberdayakan sareng-sareng bangun organisasi ini niku namanya Hikmah Nahdiyah. Jadi kula gak jadi DPR, ora jadi DPR. Jenengan sedaya mau jadi ketua ranting, ora ketua ranting, mau jadi pengurus, ora jadi pengurus, mau bangkrut apa disugih, apa ditanya akeh napa ora, bojone loro apa siji. Niku nek teng Hikmah Nahdiyah kan NU niku ya hukumnya wajib seperti gula mentah diperjuangake karena hukumnya wajib bagi semua kader NU untuk melakukan gerak di organisasi tanpa berhenti sedikit pun. Karena ketika berhenti sama saja membunuhkan organisasi 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena organisasi niku butuh kaderisasi. Organisasi butuh gerak terus melakukan. Terus ini cerita, jadi tidak harus kula sampaikan, kula matur suwun. Cita-cita niki kula ngertos, terakhir kula sowan dengan Mbah Kiai Sobar mboten salah. Kula sowan lagi cerita bahwa niki alhamdulillah udah berhasil. Lumayan niki. Untuk kelas MBC udah bagus. Karena masih banyak MBC yang gara-gara apa sih? Nah, tinggal pemanfaatannya monggo. Kalaupun misalkan mau menambah program monggo MA nih. Nanti kita support bareng-bareng, kalau sudah ada izinnya kita bantu sedikit ditingkat, tapi sambil fungsionalisasi untuk MBC kali untuk sekolah. Setuju betul Pak? Setuju. Nah, monggo niku mungkin dibahas teknisi kali rencana. Nah, kula sepindah silaturahim mriki ngalap berkah gawe para kiai sedaya bahwa dangu boten mriki niku kula kualat lho, rata meton niku domong wah 5 tahun ora mbene wae meh pilihan dari maning kan izin. Iki popo guru pilihan kan dhisik. Jadi cara dosane iki mati akeh. Jadi ngapunane gen penak. Ngapune gen penak. Jadi wong ngomongane ora pati keras. Bicara kula iki setahun apa 2 tahun kas wis. Nang kuping mesti sungir ya. Prige masane ini malah wis pemilu gitu-gitu. Lah yen ngapunten sangat nyon ikhlasi menawa kan mboten ikhlas ya menjang 2024 ora sampe nyong maning lah. Jadi kula sebagai kader eco mawon karena prinsipnya tanggung jawab niku mboten gampil. Tanggung jawab itu enggak mudah. Tanggung jawab itu di politik itu bagian pilihan. Tapi kalau memang memberikan karya yang baik bisa memberikan insyaallah berkah manfaat gitu lho. Rumusnya ngoten. Seandainya di politik atau di posisi apapun untuk kaderisasi utama, organisasi ini utama. Seandainya ada program, 2 program, yang satu untuk yang lain, yang satu untuk organisasi, maka atau yang satu untuk dirinya sendiri, maka wajib hukumnya kita ya mendahulukan organisasi. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mendahulukan organisasi, maka kita membangun sistem peradaban yang namanya apa? Namanya bahwa tadi cerita hubulatan iman-iman. Nek NU gede, maka Indonesia itu gede. Nek NU maju, maka Indonesia itu maju.
maju. Nek NU Indonesia maju, insya Allah anak turun piyambak niku juga akan menjadi orang yang mendapatkan kemanfaatan dari kemajuan bangsa Indonesia. Jadi ketika kita memperjuangkan NU niku orang memperjuangkan awake dhewe tok. Kita memperjuangkan NU ki ora semata-mata piyambak niku apa repot ngurusi gedung NU mboten. Kita memperjuangkan Joko Nahdliyin, Joko Jamiah Nahdlatul Ulama itu sama saja dengan Joko Indonesia, sama saja dengan Joko anak putune dhewe besok mendapatkan peradaban maju Indonesia, sehingga pada saat itu kita bisa melihat anak cucu kita mendapatkan posisi peradaban yang lebih baik daripada sekarang. Kira-kira apa? Terus ada yang tanya, memang sekarang peradaban bukan baik mas? Peradaban bukan baik dan tidak, tetapi peradaban akan terus maju, perubahan hidup akan terus maju. Kita kalau nggak ikuti kemajuan itu, maka akan tergilas Yaman. Konsistensi, istiqomah dan organisasi ini hukum wajib bagi organisasi. Mau DPA dari tadi, kan mau DPA. Nah, terus lihat itu hukum wajib. Suatu saat, wonten rencang, pulau nih, pakai rencang, wonten tanya. Dudit 500.000 yang pertama. Satu sisi dia itu sakit, istrinya harus ke rumah sakit. Satu sisi kudu nolong acara diklat, itu kudu ngerampungi karena pembicara butuh bisaroh atau butuh snack bu kayak acara. Masail kayak gitu tuh sering terjadi. Mau bangun kayak gini kita punya uang, piye yo pas ono bank esok wae bayar bank, tapi yang BCNU es dodok kudu bayar material misalnya. Sering boten Pak? Sering boten? Orang aku aja. Kadang-kadang niku pasti itu namanya tegangan Pak. Orang saya sini sih, itu namanya tegangan. Inilah yang namanya kita jaga konsisten di berorganisasi di tempat. Tergantung nanti ini piyambak. Nek cara kula. Jadi nganti lu kuno mboten bener. Piyambak niku utang, investasi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Utang tuku motor nang dealer, wani mboten? Wani. Nggih, utang tuku motor dealer dikumpulkan laku salah satu ngaji niku nggih jenengan semangat. Usaha semangat. Niku investasi nggo donya mohon jenengan semangat. Kudune investasi nggo akhirat sampean lebih semangat. Kita harusnya lebih bersemangat. Saya pernah suatu cerita, suatu saat ngobrol sama rencang. Pripun carane organisasi kita maju? Kabeh nek ngurusi nekat kabeh. Sak wargane nekat kabeh insyaallah organisasi ini maju. Mesti ora Mas Arif. Ya nek mancen kita itu nekat bismillah, ayo bismillah. Ya insyaallah dadi. Nek kadang arep maju ana sing ndang niku dhisik, Pak. Langkah duit, kira-kira ngono. Wis mlaku dhisik, kuwi duit pianan, enggak usah dipikir. Kula cerita, sekarang banyak teman-teman ono gawe RSMO, kula waktu temen kula mlaku sik. Rumusin organisasi kalau perencanaan kita gunakan nganggo rumus matematika iki ora bar ketemu kepide wong mbiyen modale gawe gedung iki pinten to, Bi? Wong kula eling ra salah 10 juta apa 5 juta saat itu kan bukan nek dalane Pak Kiai. Kula wis sowan Mas niku pas ini bab nopo bab taziah apa napa. Sowan. Kula eling iku lha duite nek wis ini wis bah royong ide, kula eling iki. Nyatane terwujud kados niki. Dalam jangka berarti hampir 1,5 tahun atau 2 tahun perkiraan kula. Nah, kula sifatnya motivasi, mboten usah khawatir, asal iku nggo wong akeh, asal itu untuk kemaslahatan umat, asal itu untuk kemaslahatan organisasi, insyaallah jalan kuwi Allah. Yakin mboten? Yakin. Sementing niku dia. Carane siki mungkin luru karo mlaku. Nomor kaping kalih Bapak Ibu, yang harus kita kuatkan adalah dua hal. Yang pertama, ekonomi jamiah dan ekonomi jamaah. Kenapa niku penting? Kita kembali kenalan asli piyambak. Dulu NU niku berdiri tahun 1926. Niku jadi ormas. Setelah 1926 NU kemudian sebelum niku enten Tasbihul Afkar, Nahdlatul Tujar. Spirit Nahdlatul Tujar zaman niku enten spirit dagang, spirit usaha niku wujud kuat saat niku. Akhirnya embrio istilahnya apa? Spirit semangat untuk berorganisasi salah satunya sekolah spirit dagang kali spirit basis produksi. Nah, setelah niku tahun 55 NU jadi partai politik. Tahun 50-an lah itu jadi partai politik. Setelah itu jadi partai politik karena ada satu dan lain hal yang ada baru waktu disampaikan Pak Kiai itu akhirnya NU berubah tahun 70-an
NU kemudian pindah fusi kalau partai lain yang namanya Partai P3. Jadi partai ini hanya ada 3, P3, PDI dan Golkar. Setelah itu ternyata di P3 mungkin ada satu dan lain hal, tak berjelas kenapa dengan kemudian 83 mulai ada rumusan buat kita sampai kemudian tahun 98 bulan 7 dan 8 reformasi lalu berdirilah yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Sampai saat ini sudah berapa tahun? Kemudian ini mulai ada muktamar 100 tahun NU. Nah, dalam peta ini NU ada siklus 1926, terus nanti 50-an, 50, berarti 26 tekan 50 bulan ini kira-kira 30-an tahun lah. Saya itu 50 ke 70 sekian, itu yang 30-an tahun, terus dari 70 ke 80-an, niku kira-kira dari 50 ke 80-an itu kita kemudian ada siklus ini kira-kira yang setelah jadi partai politik dan fusi, kemudian hitoh sekarang itu kita mau apa? Nah, dari pemahaman itu kayaknya yang penting kita harus kembali salah satunya menguatkan kepada basis produksi dan nalar dan mental dagang kita. Jadi Bapak Ibu yang diranting, dorong anak-anak muda untuk berusaha, dorong anak-anak untuk berkarya, bekerja niku mboten dalam arti apa nggih? Ana bos, berusaha, berkreasi secara ekonomi. Kalau perlu butuh pelatihan latih niku. Kalau setiap desa, setiap kecamatan punya cabang produksi, punya usaha, baik secara individu maupun secara kolektif, secara organisasi, insya Allah organisasi ini maju, masyarakatnya ya maju. Sinten saya sakit begitu ya kita yang harus mulai diskusi kita piyambak saat ini bangun kados niki sambil bangun, ayo cerita soal usaha. Iki usaha nang desa piye yo? Masalah kira-kira apa? Apa di desa dan potensinya apa? Kembangkan, pastikan semua kader-kader NU, khususnya generasi muda NU, baik kader yang baik perempuan maupun laki-laki memiliki pemahaman soal bagaimana berbasis produksi dan menjadi inisiator bagaimana mengembangkan kebudayaan ekonomi masyarakat di desa-desa. Nah, ini terjadi insya Allah lama-lama akan berkembang lebih baik dan lebih baik. Ini PR. Rancangan ini suatu saat ke depan, Pak, organisasi itu harus punya cita-cita. Aku melaku rono, ya mau nih istilah nekat nih. Kata orang nyandak, terus orang melaku satu cadak diri gitu. Karena tanpa itu tidak ada. Kenapa kita butuh nekat? Jangan yang merdeka ya wedo ya jadi nekat. Lalu di pemberuncing ngelawan bedil gitu musik gitu. Gimana? Zaman bedil. Cara orang bedil kan asli rada nekat gitu. Mangkat perang, gawani pemberuncing, nangkapan bedil. Watur mboten jenengan. Ayo tak tembak kamu. Nyung gak pemberuncing Pak kira-kira kan. Nah di logika sekarang itu nggak ketemu. Yang ada apa nih? Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Kira-kira ngoten niku. Nah, disitulah spirit perjuangan lama, spirit Nahdlatul Tujar niku harus kita dorong lagi. Nanti di monggo poin NU itu harus didorong secara maksimal karena itu menjadi salah satu model untuk mengembangkan penguatan basis penguatan jamiah dan jamaah. Dan nanti monggo untuk fasilitasi ini saya kebetulan di Komisi B rencana mau bicara soal izin PIRT, izin apa dulu saya pernah buat program karepe iku meh tak gawe badan hukum dan sebagainya. Tetapi ternyata sekarang kalau mau mendapatkan akses terutama pelatihan, akses apapun, itu cukup yang penting misalkan dapat SKT dari dinas, terus dapat izin operasional, hanya niku. Jadi tidak sampaikan badan hukum hanya untuk yang di Jakarta. Nah ini memang menjadi PR kita semua. Monggo kita berharap warga kita sendiri kita terus belajar. NU adalah hikmah nadiah kita. Saya selalu mohon doanya, mugi-mugi diparingi kekuatan Bapak Ibu saged kanthi sae kanthi maksimal. Nek wonten lepate kula nyuwun pangapunten karena setiap manusia belum bisa memberikan yang terbaik. Bisa-bisanya hanya memberikan apa yang bisa kita lakukan. Dan monggo saran-saran tata formasi untuk ke depan karena NU itu berharap hidup 20, 30 dan 100 tahun yang akan datang. Kita tata dari sekarang, peradaban masa depan ditentukan oleh saat ini.
gerakan saat ini punya efek untuk yang masa depan. Kalau sekarang kaderisasinya berjalan dengan baik, maka masa depan otomatis akan belajar, akan menjadi baik karena gerak dari perjuangan pendahulunya. Kira-kira begitu, saking kaula seperti itu, Nahdlatul Fujar, monggo disarang-sarang, niki sarang-sarang mawon, mboten usah khawatir nanti apa yang ditakuti. Wedi niki nggih gedung, bismillah, gedung tingkat malih, amin. Mantap badan. Nah, ngoten, ketua yang begini kali raisnya bahagia ya kan. Nah, mboten usah khawatir rezeki niku kathah, saestu mboten usah khawatir. Kayane utang budi-budi pun kathah. Nah, dengan ini nanti kita bersama-sama sarang-sarang tugas kula. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya secara kelembagaan atau personal nanti bisa kita support bersama-sama. Untuk ini ya nanti sarang-sarang tugas kula nopo mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan baik. Cekap semanten sebagai pengantar yang pangapunten wonten lepati yang paham sangat walau maafun tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup dan doa yang akan disampaikan Rois Surya CNU Kecamatan Cimanggu. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Musobat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka li ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nuhika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa maghfir lana dhunubana khataayana kullaha wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'a wa Allahumma barik fi ulumina wa barik fi a'malina wa barik fi arzaqina wa barik fi auladina wa barik fi talamidina wa barik fi talamidatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la haman illa farta wa la 'aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'alamta wa la hajatan min dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa syafi'uka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa syafi'uka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Isfa' lana inda rabbil alamin li husuli muradina li qada'i hajatina wa li qada'i hajatina wa li qada'i hajatina inna ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'azza wa jalla ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal wafa wa hina wa husna khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah acara silaturahim ini telah berjalan dengan lancar. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.